Halo semuanya, perkenalkan namaku Sindu dari SMA Negeri 2 Kota Utara. Aku kelas 12A2 dan aku absen 7. Nah, kali ini aku mendapatkan tugas dari bu guru matematikaku untuk membuat penjelasan tentang materi eh, bebas ya dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, di video ini mungkin aku akan ngebahas materi matematika dari kelas 12 ya, yaitu peluang. Biar gampang juga, kemarin kan juga habis dijelasin tuh materi peluang dari kelas 12 di kelas 12. Nah, makanya biar cepet aja aku bakal ngejelasin ke kalian tentang materi peluang. Peluang biasa dan peluang majemuk. Silahkan disimak ya guys ya. Nah, oke teman-teman, pertama-tama aku bakal ngejelasin dulu ya apa sih definisi dari peluang itu. Nah, simpelnya itu peluang adalah besar suatu kemungkinan dari suatu kejadian yang terjadi. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, untuk peluang ini rumusnya kita bisa buat seperti ini. P sama dengan NA per NS. Nah, peluang itu kita bisa lihat di sini rumusnya merupakan NA per NS. NA itu merupakan kemungkinannya, kemungkinan eh, terjadinya suatu kejadian, dan NS itu banyaknya kejadian yang terjadi. Nah, bisa kita di sini, aku tulis saja. NS tadi banyaknya kemungkinan. Aduh, nggak cukup. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke jenis peluang kejadian majemuk yang pertama. Yang pertama tuh ada kejadian saling lepas. Nah, kejadian saling lepas itu kayak bentar ya. Kejadian saling lepas itu kayak dua peluang kejadian yang gini ya, tidak saling lepas. Misalnya bisa berdiri sendiri gitu loh. Misalnya kayak A ini nggak dipengaruhi B, B nggak juga nggak dipengaruhi A, dan intinya mereka bisa berdiri sendiri dan mereka tuh kejadiannya nggak berbarengan gitu loh. Nah, biasanya kalau di kejadian saling lepas ini, kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas tuh biasanya kata kunci soalnya tuh dia tuh pakai atau. Di soalnya tuh biasanya ditulisnya atau, misalnya kayak peluang terjadinya angka 1 atau angka 4 gitu misalnya. Nah, itu udah pasti eh, soalnya tentang kejadian tidak saling lepas atau kejadian saling lepas. Nah, itu dah. Eh, Lanjut, eh, rumus dari peluang dari kejadian saling lepas ini tuh bisa kita tulis kayaknya. Eh, nah, kayak gini. Ini apa sih namanya? Ini tuh namanya irisan. Nah,
Jadi di sini peluang A irisan B itu sama dengan peluang dari kejadian A ditambah dari peluang kejadian B. Nah, lanjut ke yang kedua. Di sini itu ada kejadian tidak saling lepas. Nah, di kejadian tidak saling lepas itu kita bisa gambarkan seperti ini ya. Nah, kenapa kejadian tidak saling lepas itu bisa digambarkan seperti ini? Karena sesuai namanya gitu loh. Kejadiannya tuh nggak saling lepas ya, karena mereka itu ada hubungan. Nah, di contoh dari gambar ini kita bisa lihat ya, kalau kejadian A itu pasti ada sebagian itu ada di kejadian B, dan juga kejadian B nya tuh ada salah satu bagian dari kejadian A gitu. Intinya peluang tuh ada yang sama gitulah intinya. Ya, kemungkinan peluang tuh ada yang sama. Nah, gimana sih rumus dari kejadian peluang tidak saling lepas nih? Kejadian tidak saling lepas. Nah, di sini ini peluang A irisan B sama dengan BA plus BB kurang B. Nah, kelihatan nggak tuh? Nah, kelihatan. Nah, rumusnya itu bisa kayak ini ya. P A gabungan B sama dengan PA peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Apa sih arti irisan B ini? Jadi peluang A irisan B itu kayak artinya tuh kayak A sama B itu pokoknya ada yang sama gitulah. A irisan B itu, kalau ini tuh aku salah tadi bilangnya bukan irisan ya, tapi ini tuh kayak gabungan gitu, gabungan A dari B itu. Nah, lanjut di peluang saling bebas nih ya, yang ketiga ya, yang ketiga ada peluang saling bebas. Nah, kalau di peluang saling bebas nih aku kurang bisa nggambarinnya kayak mana, tapi yang pastinya rumus dari peluang saling bebas nih kata lagi A gabungan B itu sama dengan BA kali peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Kenapa bisa gitu? Nah, karena saling bebas apa namanya, kejadian A sama kejadian B itu nggak berpengaruh satu sama lain dulu. Kayak kalau peluang kejadian saling bebas tuh dia tuh biasanya di soalnya tuh ada kata dan ya, misalnya kartu bridge, peluang keluarnya kartu bridge bernomor 1 dan 2 gitu misalnya. Nah, itu kan harus gitu ya, harus dicarinya keluarnya harus 1 dan 2. Kalau 1 dan 3 nggak termasuk peluang saling bebas tuh. Nah, kalau gitu biasanya di soalnya tuh ada dicari itu dan bukan atau. Kalau yang gini kan tadi atau saling lepas dan lepas tuh, saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, kalau ini nih kuncinya itu ada di dan. Udah gitu aja, lanjut ke mana ya? Oh ya,
peluang bersyarat nih, aku bisa simpulin kayak peluang yang kejadiannya tuh saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi antar kejadian satu sama lain loh. Kayak kejadian A mempengaruhi kejadian B mempengaruhi kejadian A. Nah kayak itu simpelnya. Dan rumusnya itu kalau nggak salah, rumusnya bukan ini deh, kok gitu sih. B sama B A. Nah inilah dia rumusnya. P A iri P A irisan B per peluang A, itu rumusnya. Atau ini tuh bisa ditulis kayak soalnya tuh P ya itulah. Nah biar nggak capek aku nyanyi ngomong-ngomong dari tadi ngejelasin materi tentang peluang. Nah di sini aku mau ngetes ya, aku buat soal sendiri nih, aku nggak ada lihat Google. Jadi soalnya pakai latihan aja ya, pakai latihan biasa-biasa tuh. Soalnya itu adalah dua buah dadu dilempar secara bersamaan, maka peluang keluarnya dadu berangka prima dan berangka ganjil tuh berapa. Nah seperti yang kita tahu tadi kan, di peluang itu, kalau ini namanya termasuk peluang apa sih namanya? Ya bener, peluang saling bebas. Karena nih di sini gini ya kata kuncinya, walaupun kalau kata dan itu ada dua ya begininya, peluang bersyarat sama peluang bebas. Nah kalau kita nganggap ini peluang bersyarat nggak mungkin, karena ini tuh nggak saling mempengaruhi dia, nggak saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau ini tuh malah saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Makanya bisa kita tulis di sini rumusnya apa tadi? Rumus peluang saling bebas PA peluang A kali peluang B. Nah ini, nah PA tuh berapa? PA tuh aku anggap gini ya, dadu berangka prima ya. Dadu berangka prima kan ada 2, 3 sama 5. Ini kan sama dengan 3/6 atau setengah ya kan. Habis itu peluang B nya buat dadu berangka ganjil ada 1, 3, 5 juga nih, 3/6 sama juga 1,5. Nah cara ngejelasainnya gimana? Langsung aja, ini peluang A kali peluang B berapa? 3/6 kali 3/6 dengan 9/18 atau 1/4. Gampang tuh, kelihatan nih 1/4 tuh, 1/4 gampang kan. Sekian video penjelasan materi saya tentang peluang. Maaf kalau videonya agak-agak ya saya juga nggak tahu gimana cara ngejelasinnya, soalnya saya jarang-jarang ngejelasin gini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat.